Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request, dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
tim layanan GBI Rock Ministry Lembah Puja menyambut Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik juga yang ada di rumah yang saat ini mengikuti ibadah live streaming. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Allah kita yang setia. Damai sejahtera berlimpah-limpah ada bersama kita. Amin. Sebab itu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memberkati dan bersyafaat untuk ibadah pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur sebab kasih setiamu telah nyata atas segala bangsa. Engkau melepaskan dan membangkitkan generasi yang takut akan Tuhan. Kasih karuniamu yang kau limpahkan, kau curahkan kuasa Roh Kudusmu untuk membebaskan dan menyelamatkan kami. Oleh karenanya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Tidak lupa juga kami memberkati bangsa Indonesia. Berkati Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin di dalam mengelola memimpin bangsa Indonesia yang luar biasa ini. Kami percaya otoritasmu turun atas mereka. Bagi mereka yang saat ini bertugas di negeri ini Tuhan, baik juga badan legislatif dan yudikatif, dan kami memberkati setiap aparat pemerintahan yang ambil bagian di dalam pengelolaan bangsa ini. Dan kami minta hikmat campur tangan berkat daripada Tuhan. Memang banyak persoalan di negeri ini, tetapi tanpa berkat dan campur tangan Tuhan, maka sia-sia segala sesuatu yang ingin kami capai. Sebab itu kami nyatakan salam dan berkat bagimu Indonesia. Kami memberkati seluruh tim pengamanan TNI Polri dalam kesejahteraan Tuhan, di dalam pemakaian Tuhan untuk mengantisipasi setiap gejolak-gejolak yang terjadi di bangsa ini yang berusaha memecah belah NKRI ini. Kami tolak segala roh pertumpahan darah. Kami tolak setiap spirit pemecah belah NKRI ini. Tetapi kasih setia Tuhan itu mempersatukan negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga memberkati perekonomian Indonesia dengan pertolongan campur tangan Tuhan. Dan tidak lupa juga kami memberkati Pulau Bali, para pemimpinnya. Bapa, saat ini juga lawatan kuasamu kami lepaskan. Salam bagimu, bagi kota Denpasar. Salam bagimu kota-kota 8 kabupaten yang ada di Pulau Bali ini dan para penduduknya. Kesejahteraan Tuhan, lawatan belas kasih Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati bangsa Israel memasuki tahun baru dalam perayaan Rosh Hashanah. Bapa, bangkitkan gereja-gereja yang sudah ada di sana. Kami percaya otoritas itu menaungi mereka, menudungi mereka. Kami percaya penggenapan janji Tuhan, sebab kami sedang memasuki, gereja Tuhan sedang memasuki episode daripada penggenapan kitab Wahyu. Sebab itu roh takut akan Tuhan turun bagi seluruh warga kerajaan Tuhan, sambil berjaga-jaga, bertekun dalam kesetiaan, sehingga tidak ada seorang pun yang telah dipanggil diselamatkan menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu ada di tempat ini melawat setiap kami. Sebab itu kami akan beribadah dengan bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah kita, Dialah yang menjadikan kita, dan kepunyaannya lah kita, umatnya dan kawanan domba yang digembalakannya. Masuklah melalui pintu-pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Setiap kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan.
kami bawa korban persembahan yang harum bagi Engkau. Inilah setiap kami, Yesus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
the Lamb. You are worthy. Yes, Lord. You are holy. You are holy, Lord. Almighty, yes. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy, Lord. Worthy is the Lamb. You are worthy. Yeah. You are holy. You are holy. Amen. Hallelujah. Worthy is the Lamb. You are worthy. Yes, you are. You are. You are holy, Lord. Oh, Jesus. Oh, worthy is the Lamb. You are worthy. You are worthy. Oh, Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Yes. Engkau Raja yang layak ditinggikan. Sebab itu kita semua bersuka cita di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Kami terima janji-Mu Yesus. Woo. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji-Mu, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, yes. Sukacita melimpah. Ingatkan
menjadi tarian. Amin. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, menari bagi Raja. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Mari semua katakan, ku kan dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari. Amin. Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari. Haleluya. Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku. Umat Tuhan bersama nyanyikan lagu ini. Oh, oh, dan ku kan menari. Yes. Mari menari bagi Tuhan. Siapkan hatimu, ya. Oh, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari. Amin. Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Oh, oh, oh. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati. Saudara diberikan sukacita. Saudara diberikan kelimpahan. Saudara bersukacita bersama Tuhan. Katakan bersama, dan ku kan menari. Yes. Mari gerakan badannya sambil memujimu. Yes. Tuhan. Oh, oh, dan ku menari bagimu. Yes. Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan, take heed of yourself. Waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom, hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya, kan saya beri nama Corona Academy, bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan, akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan saling membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan diantara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka, cuma gereja katanya. Aduh, sedih sekali saya dengar itu saudara. Sebab kita ingat John Cain, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan ya, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya.
Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini, pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar. Lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan. Tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright, selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan, dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang nih hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat. Lihat itu saudaraku kuat, teguh, tidak gampang patah, tidak gampang putus. Ya, saudara kita memerlukan keteguhan hati, kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di sana adalah bukan soteria tetapi sotso. Sotso di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom warga kerajaan, adalah suatu sukacita yang besar jika kita memiliki kesempatan untuk memberi sebagai bukti kemurahan hati kita untuk memberkati orang lain atau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan ini, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves a cheerful giver. Apa maksud Alkitab tentang seorang pemberi yang bersukacita? Ingatlah satu hal, bahwa pemberian kita harus mempunyai kualitas yang terbaik. Firman-Nya jelas berkata, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dengan kata lain, pemberian kita harus dilakukan dengan sukacita. Kalau kita menabur dengan hati yang tidak baik, bersungut-sungut, dengan hati yang terpaksa, sedih hati, atau memiliki motivasi yang salah, hasil tuan kita pun tidak akan baik. Sikap hati yang kita miliki saat menabur adalah penentu bagi benih yang kita taburkan. Ingatkah saudara tentang cerita seorang janda miskin di Alkitab yang memberikan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan? Dikatakan bahwa persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan. Itu karena apa saudara? Karena ia memberinya dengan sepenuh hati dari apa yang terbaik yang dimilikinya. Perhatikan ini, benih yang baik, hati yang baik, motivasi yang baik, dan tentunya disertai dengan ucapan syukur akan menghasilkan tuaian yang baik pula. Banyak orang ingin diberkati, berlimpah-limpah, tapi dia tidak mau menabur, menunda-nunda waktu untuk menabur dengan berkata, penghasilanku pasti pas-pasan atau belum bisa memberi, aku belum digerakkan oleh Roh Kudus, nanti saja kalau keadaan sudah mulai membaik dan normal, dan sebagainya. Sekiranya alasan tersebut tidak ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Warga kerajaan, Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan, dan Dia tahu betul bagaimana cara untuk memberkati hidup saudara dan saya dengan berkelimpahan. Oleh sebab itu jangan pernah ragu
Karena ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, di samping memberkati dan memberi upah, Tuhan pun akan memperkaya kita dalam segala kemurahan hati yang akan membawa ucapan syukur kepadanya. Hari ini, mari memberilah dengan dasar kasih, dengan kerelaan, bukan keterpaksaan, dan dengan penuh sukacita. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami mau membawa benih yang terbaik yang ada pada kami dengan hati yang tulus, tanpa paksaan, dan dengan motivasi yang benar. Karena kami tahu Engkau menyediakan tuaian yang baik dan berlimpah atas keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kami siap nabur dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. It's your time. Be a cheerful giver. God bless you, warga kerajaan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita menyatukan hati di dalam doa sebelum dengarkan akan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan berikan kesempatan kami sampai hari ini untuk boleh memuji, menyembah, mendengarkan akan firman-Mu dan boleh beribadah. Dan kami tetap percaya kami datang di tempat ini bukan karena berkat, bukan karena pertolongan. Kami datang ke tempat ini karena kami mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dibatalkan, termasuk oleh pandemi, oleh apapun. Karena kami tahu satu hal, rencana Tuhan pasti indah dan pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah ini dan kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya tetap percaya di dalam tema kita bulan ini masih dalam tema promoting, ya, dipromosikan. Apa maksudnya daripada promoting ini saudaraku? Ya, artinya kehidupan saudara dan saya itu ditinggikan secara kualitas maupun kuantitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang percaya bisa katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya hari ini, saya percaya kita semua sedang berada di dalam satu keadaan yang tidak mudah. Semua orang, banyak orang yang mengeluh. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk atas hidup kita. Tidak pernah merencanakan nasibmu yang buruk. Bahkan tidak pernah merencanakan masa depan saudara hancur. Keadaan yang buruk sekalipun kita belajar satu hal. Supaya kita tetap menikmati promosi yang daripada Tuhan. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara sudah bisa membayangkan saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang apa. Ya, tentang wanita yang mempersembahkan minyak narwastu menjelang kematian daripada Tuhan Yesus. Saya berikan tema pada hari ini adalah extraordinary sacrifice, persembahan yang luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Langsung saja kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku.
karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudaraku, ada satu apresiasi penghargaan yang Yesus sampaikan kepada wanita ini, begitu tingginya sampai dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, jangan sampai ini dilupakan. Saya mau katakan, kisah ini ada di 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah perempuan yang mengurapi Yesus ada di 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaannya, pertanyaan yang pertama, apakah di 4 Injil itu dilakukan oleh orang yang sama? Pertanyaan yang kedua, kalau Tuhan Yesus memberikan apresiasi, promosi yang begitu luar biasa, pasti dong harus tahu namanya siapa, tinggalnya di mana, keluarganya siapa. Saudaraku, ternyata setelah saya selidiki, memang betul ada di 4 Injil. Tetapi Injil Lukas menulis wanita, itu adalah wanita yang terkenal sebagai pendosa. Itu di kitab Lukas. Tetapi di kitab Matius, Markus, dan Yohanes, itu cerita dari wanita yang sama. Kita lihat dulu siapakah wanita yang dipromosikan Tuhan begitu luar biasa. Tadi kitab Markus, sekarang kita lihat dari kitab Yohanes. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Ternyata kotanya adalah Betania. Tempat tinggal Lazarus dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta. Ya, Lazarus dan Marta itu saudaranya. Sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria, jadi wanita ini adalah Maria, saudaraku. Mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, kalau kitab Lukas itu wanitanya memang mengurapi Yesus, tetapi itulah seorang wanita yang terkenal sebagai pendosa. Tetapi dalam kitab Matius, Markus, dan Yohanes, wanita itu adalah Maria, saudara daripada Marta dan Lazarus, tinggalnya di kota Betania. Sekarang kita lihat apa yang menyebabkan Yesus menaruh perhatian yang tinggi sehingga dia mengapresiasi, memberikan satu penghargaan, bahkan mempromosikan Maria. Saudaraku, kita lihat yang saya highlight kuning. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Bayangkan di tengah Yesus yang sebentar lagi mati dan dikejar-kejar dan sedang direncanakan pembunuhannya oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Pada saat yang gawat, saat yang berbahaya, justru Maria mencari Yesus. Kalau saudara lihat hal ini, saudaraku, poin yang pertama kenapa Yesus memberikan satu promosi yang tinggi kepada Maria. Yang pertama, Maria justru makin mencari Yesus di tengah ancaman bahaya. Maria justru mencari Yesus di tengah ancaman bahaya. Sedangkan Petrus sempat menyangkal Yesus pada waktu Yesus ditangkap.
Umumnya saudaraku, umumnya orang akan dekat orang kalau orang itu punya pengaruh. Oh, kalau orang itu mau pensiun, mau lengser, mau digantikan orang lain, orang akan berpikir, dia sudah tidak bisa diminta pertolongan. Nah, ini Yesus saudaraku sebentar lagi akan mati. Artinya sudah tidak bisa diharapkan ya pertolongannya. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu Maria mendatangi Yesus dengan segala resiko, dengan segala hambatan. Saya mau katakan saudaraku, ada satu hal yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya, yaitu rasa aman. Kenapa orang membuat pagar tinggi supaya aman? Kenapa orang tempatkan satpam untuk jaga rumah supaya aman? Kenapa orang pelihara anjing yang galak supaya aman? Rasa aman itu mahal, saudara. Nah, di dalam situasi yang tidak aman seperti itu, justru Maria diuji. Semua orang butuh selamat. Tapi Maria justru mencari sang juru selamat. Pastikan setiap saudara bukan cuma sekedar selamat. Engkau mengedepankan, mencari, menomorsatukan juru selamat. Yesus Kristus namanya. Haleluya saudaraku. Ya, Maria di sini bukan cuma sekedar cari selamat. Kalau dia cari selamat, dia tidak akan datang kepada Yesus. Karena itu keadaan di mana Yesus sedang diburu, sedang direncanakan untuk dibunuh. Nah saudaraku, kenapa Maria bisa lakukan hal seperti itu? Kenapa di dalam keadaan yang gawat dan berbahaya, Maria bisa lakukan seperti itu? Satu jawabannya, karena kasihnya kepada Tuhan. 1 Yohanes 4:18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih bisa melenyapkan ketakutan. Gambar yang saya pasang ini adalah Daniel, lagi di gua singa. Daniel ini hidupnya itu mengalami 4 raja yang memerintah di dalam tempat di mana dia berada. Yang pertama Nebukadnezar, yang kedua Belsyazar, raja yang ketiga Darius, raja yang keempat Kores namanya. 4 raja. Semua ada tantangan dan semua lulus. Dan pada waktu Daniel di gua singa itu pada waktu pemerintahan Raja Darius. Dia punya kedudukan tinggi, Daniel. Lalu orang-orang sekelilingnya gak suka. Kenapa? Karena Daniel ini terkenal orangnya taat beribadah. Hidupnya lurus dan jujur. Saudaraku, kalau saudara hidup lurus dan jujur lalu di kantor engkau gak disukai, jangan kaget. Memang seperti itulah dunia ini. Ya, waktu itu Daniel hidupnya lurus dan jujur. Lalu orang-orang berusaha mencari kesalahan untuk menjatuhkan Daniel. Gak ada. Cuma satu yang dilihat adalah dia rajin dan taat beribadah. Lalu orang-orang memberikan satu masukan kepada Raja Darius. Raja, buat peraturan 30 hari, dalam 30 hari kalau ada orang menyembah kepada Tuhannya atau dewanya atau apa yang mereka sembah dan tidak lagi menyembah kepada raja, atau dengan kata lain dia lebih meninggikan dewa atau Tuhannya daripada sang raja, perlu dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu raja mengikuti, membuat peraturan itu. Dan Alkitab mencatat begitu Daniel mendengar titah raja itu, justru dia naik ke loteng atas dan dia memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukan. Bukan dia sembunyi, bukan dia takut, justru kenapa? Karena kasihnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan, kalau saudara melakukan segala sesuatu dengan kasih, tidak ada yang berat. Yang setuju bisa katakan amin. Ya saudaraku, saya pernah membaca sebuah artikel di mana suami istri lagi liburan, lalu dia buat kemah begitu di dekat sebuah sungai. Lalu istrinya waktu diterkam oleh buaya di dekat sungai itu. Yang dilakukan suaminya, dia terjun mengambil ranting pohon dan dia bergumul dengan buaya itu dan menancapkan ranting itu di mata buaya itu. Saya mau tanya, kalau keadaan biasa berani enggak? Enggak berani. Kenapa dia berani lakukan? Karena cintanya kepada istrinya.
Begitu juga cinta saudara kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara cinta kepada Tuhan, apapun hambatan dan tantangan, saudara tetap berkata, Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku. Amin, saudaraku. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudaraku, ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon dan seterusnya, yang saya highlight kuning saja, buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Maria datang kepada Yesus tidak dengan tangan kosong. Dia membawa sebuah buli-buli pualam. Dan bukan buli-buli pualam itu yang akan diserahkan kepada Yesus. Yang akan dipersembahkan bukan buli-bulinya, tapi minyak yang ada di dalam buli-buli. Dan minyak itu tidak akan tertumpah keluar dan tidak tercium aromanya kalau buli-buli itu tidak dipecahkan. Seringkali kita melihat dan kita lebih sayang dengan buli-buli yang belum dipecahkan. Kapan buli-buli itu dipecahkan? Ketika saudara dan saya menyangkal diri dan memikul salib. Pada saat saudara menyangkal diri, pada saat saudara memikul salib karena Kristus, pada saat itulah buli-buli itu dipecahkan. Sehingga manusia rohani saudara boleh tercium keharumannya. Dan itu yang dilakukan oleh Maria, saudaraku. Ya, buli-buli pualam itu gambaran daripada manusia jasmani yang perlu dipecahkan. Seringkali saudaraku, ego kita yang mengandalkan diri sendiri, kesombongan, gengsi dan sebagainya, seringkali itu menghambat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, di sini dikatakan minyak yang murni. Murni itu tanpa campuran. Ya, semakin murni sesuatu semakin mahal. Ya, misalnya logam mulia semakin murni, dia semakin mahal dan mahal harganya. Artinya membutuhkan satu pengorbanan untuk bisa mendapatkannya, membutuhkan sesuatu harga yang mahal untuk mendapatkannya. Saya percaya, saudaraku, kalau hidup saudara dan saya kita mau harum di hadapan Tuhan, perlu dipecahkan segala sesuatu yang menghambat. Saya sangat yakin buli-buli itu indah. Kalau saudara membeli satu barang yang mahal, biasanya kemasannya juga indah. Ya, saudaraku, ini buli-buli itu mungkin dari pualam, sesuatu yang indah. Ya, tetapi waktu dia datang kepada Yesus, dia tahu dia persembahkan buli-bulinya, dia persembahkan minyak itu. Sehingga Maria berani memecahkan buli-buli itu demi supaya minyak itu bisa dicurahkan dan bisa tercium keharumannya. Yang ketiga, saudaraku, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saya tertarik dengan kata pemborosan. Banyak orang berani bayar sesuatu yang mahal, tetapi orang tidak menganggap pemborosan. Sebaliknya ada orang mengeluarkan biaya yang tidak terlalu mahal, tapi dianggap sebuah pemborosan. Perhatikan kata pemborosan. Pemborosan itu artinya pembiayaan atau mengeluarkan uang yang tidak sepatutnya, yang tidak layak. Itu yang disebut dengan pemborosan. Karena dunia ini mengutamakan, mengedepankan asas kepatutan dan kelayakan. Dunia ini mengukur segala sesuatunya pantas dan layak. Kalau nggak pantas, nggak layak, dia bilang itu pemborosan. Saya mau katakan, kalau saudara dipromosikan oleh Tuhan, bisa saja orang di sekeliling saudara berkata, dia nggak pantas, nggak cocok, nggak layak, bisa saja.
Tetapi kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun yang bisa menurunkan. Sebaliknya kalau Tuhan yang menurunkan, tidak ada seorang pun yang bisa mengangkatnya. Amin, saudaraku. Jadi dalam hal ini, saudaraku, pemborosan itu adalah sesuatu penilaian yang diberikan. Dan saya coba merenungkan, kenapa ya kok dikatakan pemborosan? Perhatikan ayat kelima. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Saya mulai membayangkan 300 dinar lebih itu kira-kira kalau dirupiahkan zaman now ini berapa? Kan biasanya orang itu mau tahu, Pak berapa Pak harganya? Mahal. Ya mahalnya berapa Pak? Orang seringkali ingin tahu nilai nominalnya itu berapa. Sehingga ini bisa dikatakan pemborosan. Dan dalam hal ini dikatakan bisa dijual 300 dinar lebih. Saya coba mencari gimana pembandingnya untuk saya bisa menemukan angka rupiah itu berapa. Saudara ingat pada waktu 5.000 orang harus diberi makan. Lalu Filipus bilang begini, uang 200 dinar tidak cukup untuk beri makan 5.000 orang ini. Ya. 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Saya coba hitung-hitungan. Kalau misalnya waktu itu dikasih nasi bungkus, satu bungkus itu 15.000. Kali 5.000 orang, 75 juta. Itu kalau 200 dinar. Nah ini 300 dinar. Jadi kalau dirupiahkan, ya saudaraku, saya mencoba mengkalkulasi, itu minyak narwastu itu sekitar 100 juta. Atau gaji orang setahun, karena upah orang pada zaman itu 1 dinar sehari. Ini bisa dijual lebih daripada 300 dinar. Jadi saudaraku, saya mau katakan, kalau untuk Tuhan gak ada kata pemborosan. Karena dia sudah memberikan yang terbaik, keselamatan. Yang tidak mungkin bisa dibeli oleh uang saudara, oleh harta saudara. Dia berikan cuma-cuma karena begitu mahalnya dan karena begitu kasihnya kepada kita. Karenanya apa yang dilakukan oleh Maria, saudaraku kasih Tuhan, adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga dikatakan pemborosan. Amsal 22 ayat 4 bilang begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya sangat percaya orang yang rendah hati itu akan ditinggikan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditinggikan pada waktunya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 katakan seperti itu. Ya, jadi saudaraku, tetaplah percaya, miliki kerendahan hati. Tuhan itu paling gak suka orang sombong. Saya mau katakan orang sombong tuh gak butuh modal. Orang gak punya apa-apa bisa sombong, saudara. Kalau saudara datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, itulah saatnya untuk saudara bisa menemukan promosi yang daripada Tuhan. Sekarang kita akan lihat siapa yang bilang pemborosan itu. Ayat 4. Jadi yang mengatakan boros itu adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan. Dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kalau saudara suka lihat gambar perjamuan terakhir, Last Supper, di mana ada 12 murid bersama dengan Yesus yang di tengah. Ya, di antara 12 murid itu, saudara bisa nggak menentukan yang mana Yudas? Kalau saudara lihat gambar 12 murid dengan perjamuan dengan Yesus di tengah pada perjamuan terakhir, Yudas itu yang pegang pundi-pundi, ya, yang pegang kantong itulah Yudas karena dia kasir. Dia, saudaraku, di tengah pelayanan
Tuhan Yesus. Nah, di situ bisa terlihat saudaraku bahwa seorang pencuri pun, seorang yang korupsi pun, orang yang hidup dalam dosa pun masih bisa berkata, kenapa nggak dibagikan pada orang miskin? Inilah yang hari-hari ini terjadi saudaraku, ya. Orang seringkali berlindung dalam sebuah istilah moralitas. Katakan bersama saya, moralitas. Ya, saudaraku, moralitas. Kenapa gereja mewah? Sederhana aja dong dipakai untuk menolong gereja-gereja kecil di desa, hamba-hamba Tuhan yang gak mampu. Untuk apa yang terbaik? Nah, seringkali saudaraku, cara berpikir kita itu adalah pemerataan. Tapi saya mau katakan hari ini, berikan yang terbaik apa yang saudara bisa berikan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Ya, seringkali dalam cara berpikir orang seringkali adalah moralitas, ya. Sehingga hal itu seringkali dipakai untuk melakukan penghakiman dan seterusnya. Yang keempat, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Perhatikan. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ya. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Kapan saja bisa. Tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan dan penguburanku. Tadi pagi waktu saya membaca ulang apa yang saya akan khotbahkan ini, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya tentang peristiwa tentang Maria dan Marta yang lagi, ya bukan bertengkar, ya komplain. Marta komplain karena Marta sibuk menyiapkan makanan, ya, sementara Maria terlihat nganggur saja di kaki Yesus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Lalu Marta komplain, guru, kok engkau diam saja? Itu Maria lihat itu, aku kan repot siapin makanan untuk makan siang kita, ya, sedangkan dia cuma nganggur saja. Yesus katakan, dia telah melakukan yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau saya melihat saudaraku, apa yang dilakukan Maria, berkali-kali Yesus memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, termasuk juga di dalam pengurapan minyak yang dilakukan oleh Maria. Karenanya saudaraku, saya mau katakan, kalau saudara ingin diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, dibalikkan keadaan saudara. Mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami keadaan di mana hidupmu dalam keadaan sangat terpuruk. Tidak cukup berdoa saja, meskipun doa itu penuh kuasa dan dahsyat. Tidak cukup datang ke gereja saja, meskipun ke gereja itu ada satu hal yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada satu hal yang perlu saudara kondisikan, ada satu hal yang perlu saudara lakukan, sehingga Tuhan melihat saudara melakukan bukan yang baik saja, tetapi yang terbaik. Dan ini yang Tuhan lihat kepada Maria. Mungkin Marta pada waktu itu menyiapkan makanan, ya saudaraku, mungkin dia capek. Mungkin dia gak sempat mandi, dia sudah melakukan dari pagi, dia begitu berpeluh, berkeringat, menyiapkan. Sementara Maria cuma duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus bercerita. Tetapi Yesus katakan, Maria telah melakukan yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi saudaraku, kita bisa melihat di sini, ya, bahwa apa yang dilakukan Maria ini sebagai sesuatu yang luar biasa, saudaraku, ya. Jadi hal yang keempat, Maria mengasihi Yesus lebih daripada berkat dan pertolongannya. Maria mengasihi Yesus lebih dari berkat dan pertolongannya.
Saya berharap saudaraku kita datang kepada Tuhan bukan cuma sekedar ingin diberkati. Saya sangat yakin dan percaya kalau hidupmu menyenangkan Tuhan, berkat yang akan datang pada kita. Kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang yang tepat. Sehingga orang lewat orang itu ada ide, ada masukan, ada ajakan kerjasama, ada tawaran untuk memasarkan apa yang saudara produksi dan sebagainya. Dan saya sangat yakin dan percaya setiap komsel saya selalu memperhatikan ada kesaksian. Kesaksian itu testimoni. Nggak bisa dipisahkan dengan 4 huruf pertama tes. Kalau hari ini seperti yang Pak Arifin katakan, kita sedang berada di dalam Corona Academy. Sekolahnya Tuhan. Sekolah yang kadang-kadang rasanya kok berat, nggak enak. Tapi kalau saudara mau melakukannya dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada pandemi ini, saya sangat percaya saudara akan didapati sebagai orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ya saudaraku, orang yang taat itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa orang sulit untuk mentaati firman Tuhan? Karena kadang-kadang kurang percaya. Ini loh saudaraku. Ya, coba perhatikan. COVID-19 ini ternyata ada beberapa kelompok yang tidak percaya. Itu konspirasi Pak. Itu cuma rekayasa Pak. Itu cuma masalah politik. Nah, karena tidak percaya, jadi tidak mau mentaati untuk menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Jadi saudaraku, kalau saudara tidak percaya tentang kuasa dan kasih Tuhan, saudara sulit untuk mentaati firman-Nya. Karenanya saudaraku, saya mau katakan satu hal, mungkin saudara hari-hari ini sudah berdoa sama Tuhan. Ya, mungkin kau rajin ke gereja, taat dalam mengembalikan persembahan persepuluhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah punya perasaan percaya sungguh-sungguh karena kasih kita kepada Tuhan atau belum? Atau kita kadang-kadang cuma meragukan, atau kita mungkin ke gereja karena kita jadi orang Kristen, malu sama tetangga, kamu minggu kok gak ke gereja? Saudaraku, ya saya mau katakan kalau saudara datang dengan hati yang percaya kepada Tuhan, bukan cuma sekedar percaya tetapi mempercayakan serta mempercayai karena Tuhan kita adalah Allah yang bisa diandalkan. Saya sangat yakin tidak ada hal-hal yang mustahil, bukan hanya bagi Tuhan tapi bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi 4 hal ini yang saya akan titip buat saudara. Yang pertama adalah Maria justru makin mencari Yesus di tengah ancaman dan bahaya. Yang kedua, Maria rela memecahkan buli-buli pualamnya agar tercium isinya. Yang ketiga, Maria berani memberi yang termahal dari miliknya, termasuk harga dirinya. Yang keempat, Maria mengasihi Yesus lebih daripada berkat dan pertolongannya. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi di mana engkau sepertinya nggak tahu mesti bikin apa, engkau mungkin punya usaha tapi sepertinya semuanya tidak berjalan seperti yang saudara harapkan. Pemasukan jauh berkurang sementara pengeluaran tetap ada. Saya mau katakan ini waktunya untuk saudara sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan cuma uang saudara saja, tetapi hati saudara, tetapi memberikan pikiran saudara, memberikan waktu saudara yang terbaik. Saya mau tanya saudaraku, beberapa bulan ini saudara kan di rumah saja. Apa saja kesibukan saudara? Ya, selain kita juga berdoa sama Tuhan, perlu isi hidup saudara. Ya. Saya berkali-kali saya bilang, kalau saudara nggak mengisi hidupmu, apa yang kau akan tarik? Bulan lalu saya berikan satu ilustrasi, kalau saudara pegang kartu ATM di dompet saudara, jangan saudara pede. Tenang aja sudah ada kartu ATM. Waktu saudara tarik belum tentu keluar. Waktu saudara punya kartu, saudara masukkan ke mesin ATM, bisa saja saldo Anda tidak mencukupi.
Kenapa? Karena saudara nggak pernah masukkan uang, nggak pernah setor uang, nggak pernah ngisi tabungan saudara, nggak pernah ngisi rekening saudara. Yang ada saudara tarik terus. Nah begitu juga kalau hidup saudara selama 6 bulan ini nggak saudara isi hal yang baik, nggak pernah isi dengan firman-Nya, nggak merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang saudara akan keluarkan? Tapi kalau saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, percayalah bulan ini, keadaan ini, akademi ini justru membuat kita bisa lulus menjadi sarjana-sarjana yang punya rohani, meningkat di hadapan Tuhan. Itulah waktunya untuk kita melihat promosi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kalau saudara mungkin hari ini sedang menghadapi pergumulan yang rasanya bukan lagi berat, tapi sepertinya pergumulan itu sudah nggak tahu mesti berbuat apa, karena saudara kehilangan arah, kehilangan pegangan, termasuk orang-orang yang biasanya menolong saudara, mereka juga dalam keadaan susah, orang-orang yang mungkin menjanjikan pertolongan buat saudara, yang dulunya begitu mudah untuk dimintain tolong, tapi sekarang sepertinya semua berkata saya juga susah, maaf ya saya nggak bisa tolong kamu dan sebagainya. Manusia bisa terbatas di dalam hal pertolongannya. Tapi Tuhan yang kita sembah, justru Dia selalu mengundang. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalau hari ini kau sedang mengalami bebanmu begitu berat, engkau rasanya sudah nggak berdaya, rasanya letih, lesu, bahkan saudara sudah nggak tahu mesti bikin apa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga saudara. Undangan itu sampai kepada setiap saudara. Saudara datang atau tidak, itu keputusan saudara. Saudara percaya atau tidak, itu keputusan saudara. Saudara memenuhi undangan itu atau mengabaikan, itu keputusan saudara. Jadi hidup ini penuh dengan sejumlah keputusan-keputusan yang harus saudara dan saya ambil. Karenanya kalau hari ini saudara sedang membutuhkan pertolongan, mungkin hidupmu rasanya sepertinya sudah nggak ada yang bisa tolong saudara. Termasuk mungkin orang yang selama ini menolong saudara mulai angkat tangan dan dia berkata, saya nggak bisa tolong kamu. Kalau saudara ada di tempat ini, saudara bisa angkat tangan di mana engkau berdiri saat ini. Kau bisa mengangkat tangan saudara. Saya mau berdoa, saudara nggak perlu maju, cukup di tempat duduk saudara. Ada beberapa tangan sudah mulai terangkat. Ada beberapa tangan sudah mulai terangkat. Sewaktu saudara mengangkat tangan, artinya saudara sedang meminta untuk Tuhan turun tangan menolong saudara. Waktu saudara mengangkat tangan, artinya saudara datang dengan segala kerendahan hati. Engkau tahu bahwa engkau sedang meminta pertolongan dengan Tuhan yang tepat, dengan alamat yang tepat, dengan pribadi yang tepat. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengangkat tangan dan berseru kepadamu Tuhan. Untuk mereka yang mengangkat tangan, tanda mereka menyerah dan berserah kepadamu Tuhan. Pada saat ini kasih Tuhan yang melampaui segala akal, kuasa Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, saat ini dicurahkan, membuat setiap mereka cakap menanggung segala perkara dalam nama Yesus. Dicurahkan dalam nama Yesus, dipenuhi setiap mereka, sehingga tangan-tangan itu diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Hikmat yang daripada Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami sebentar waktu tinggalkan ibadah, pulang ke rumah, kami boleh benar-benar mendapat kekuatan, kepastian dan jawaban. Karena di dalam Engkau selalu ada pengharapan yang baru. Di dalam Engkau selalu ada pintu-pintu yang dibukakan. Di dalam Engkau tetap ada jalan-jalan yang senantiasa Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberikan lebih daripada apa yang sanggup kami doakan. Karena Engkau segala-galanya buat kami. Amin. Seperti wanita mengurap limpu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku.
Sekian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah ini menjadi komitmen kita sampai kita menutup mata, kita mau tetap setia kepadanya. Karena Yesus telah setia sampai di atas kayu salib, bahkan Dia yang menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Mari kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita merenungkan sejenak bagaimana Maria memberikan yang terbaik untuk Yesus. Meskipun Yesus tidak lama lagi akan terbunuh mati, tetapi Maria datang dengan satu kasih yang tinggi, tidak melihat pertolongan, berkat, kesempatan dan sebagainya, tetapi dia merasa mumpung masih ada waktu dia bisa memberikan yang terbaik. Mungkin itu pengorbanan yang terakhir yang biasa dia berikan kepada Yesus sebelum Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Dan itu yang membuat Yesus memberikan satu apresiasi, mempromosikan dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, untuk kisah daripada wanita ini boleh disampaikan. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah Yesus membagikan roti, dia mengambil cawan yang berisi anggur dan setelah mengucap syukur atasnya, dia katakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu Yesus. Kau telah mati untuk kami. Darah-Mu tercurah di Kalvari. Kau berikan nyawa-Mu ganti kami, karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu yang tidak terbatas, biarlah memenuhi hati kami, membuat kami selalu bersyukur. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu selalu baru, rahmat-Mu selalu baru, karenanya kami bersyukur.
Mari jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, ibadah ini boleh berakhir, tapi jangan biarkan persekutuan saudara dengan Yesus secara pribadi itu berakhir. Tetaplah setia kepada Dia, pegang janjinya, hidupi firman-Nya, dan saudara akan menikmati promosi yang daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tibalah waktunya untuk setiap jemaat Tuhan kembali pulang ke rumah masing-masing. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, perlindungan daripada setiap sakit, penyakit, virus apapun, dihalaukan, dijauhkan dalam nama Yesus. Saudara memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, tubuh yang hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Mulai pagi ini sampai Yesus datang menjemput kita, bahkan janjinya Dia menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.